Oh bukan? Bukan. Oh bukan. Ya. Oh, Oh enggak begitu. besok datang nih. Lagi nonton di venue, tenang aja, lagi nonton di venue. Ih, suapan pertama untuk kamu. Suapan pertama untuk kalian. Wah ini nih cosplay Sanskui besok. Enggak begitu. Nah. Dan kita juga melihat nampaknya fans dari Sam9 Ya. sudah mulai datang ya, memadati area dari Tropicana, apa namanya? Garden Mall. Garden Mall. Lagi cosplay Anda ya. Lagi cosplay. Tapi EVOS juga dulu ada kan. Oh, EVOS ada? Namanya Roar. Oh iya benar yang jadi boneka. Yang boneka. Nah kan dulu tuh sering banget kalau Ya. misalnya boom ada boom ada EVOS mereka bakalan bawa maskot masing-masing. Kemarin di PMPLI di Fall 2002 berapa itu yang lama banget? 2022. 2022 ya. Buset. 2022 ya. Ya udah 2 tahun yang lalu. Iya. Biggs datang kan. Ya. Maskotnya dari Boom Sports Bigetron. Bigetron gitu. Jadi maskot demi maskot ini tuh yang sebenarnya Hadir menuju ke venue dan juga pastinya menghibur kita semua yang hadir di venue karena sangat membuat kita gemas dengan Gemas kehadiran sekali. para maskot-maskot menuju ke venue. gemas sekali. Sama seperti halnya kita gemas untuk bisa melihat game yang kelima. Miramar pertama untuk hari pertama Grand Final 2024 PUBG Mobile Super League Southeast Asia. Ini dia, pesawat sudah mulai mengudara dan begitu pelit luar biasa. Untuk tim-tim yang mungkin drop zone-nya di bagian WT, Water Treatment, CDV, Al-Azhar, Lakobre bahkan. Dan akan menghadapi challenge di awal-awal seperti ini karena memang lebih condong menuju ke arah selatan dari flight pack-nya. Satu hal yang sebenarnya sempat menjadi perbincangan kita di awal tadi bahwa West Clan berupaya untuk nabrak Al-Azhar menuju ke Alter Ego. Tapi kalau garis pesawatnya kayak gini, kayaknya nggak akan ada pertemuan di Al-Azhar. Terlalu jauh untuk mereka bertemu di sana. Justru West Clan akan tetap menuju ke Pekado dan tinggal Alter Ego apakah mengikuti Pekado atau menuju ke area Los Higos. Karena biasanya Alter Ego kalau jauh dari Al-Azhar mereka akan menuju ke Los Higos. Dan betul saja, tidak ada pertemuan antara West Clan dan juga Alter Ego karena Alter Ego menuju ke Los Higos. Betul sekali, dan kita akan menunggu untuk masing-masing tim menuju ke arah drop spot mereka masing-masing. Kayaknya akan ada titipan untuk Sanskui. Ya, betul sekali. Ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan, besok juga saya akan nitip. Tapi dari circle yang pertama begitu counter dari flight path ini sendiri. Dan kayaknya, tapi di mayoritas dari pemain-pemain di sini kayaknya udah nggak bakalan terlalu asing ya dengan circle yang seperti ini. Flight path dan juga circle pertama seperti ini. Karena berkali-kali di babak liga kemarin juga sudah udah disajikan gitu loh, flight path dan juga circle yang begitu counter atau kontra. Kita membahas PMSL, kita membahas PMIC, sebenarnya ada satu turnamen lagi yang akan segera hadir di Indonesia, yaitu PMCS. Nah, PMCS ini adalah turnamen yang sudah dinantikan oleh berbagai elemen PUBG Mobile di Indonesia, utamanya tim-tim yang memang gagal menuju ke PMSL lewat jalur PMNC. Karena tim ladies, tim komunitas, tim profesional, bahkan tim partnership juga bikin tim komunitas untuk main di PMCS. Iya, salah satunya BTR kan? BTR, Void dan juga MRPX akan membuat tim nomor 2 mereka. Tim C. Tim kalau katanya. Ya, tim C mereka untuk tim komunitas bermain di PMCS. Tapi sayangnya memang dari 8 partnership, dari 7 partnership baru 3 yang ikut. Semoga di kemudian hari bisa semuanya ikut, tim partnership punya tim nomor 2. Karena kan itu juga penting untuk mereka punya bibit-bibit baru. Nah itu dia ya yang akan coba untuk diadu di PMCS terlebih dahulu. Mungkin nanti bakalan lanjut ke PMNC. Tapi sebenarnya ya, kalau dari gue pribadi lebih pengennya nama baru sih. Walaupun memang player-playernya baru lah ya dari tim-tim besar tersebut. Cuman kayaknya melihat adanya nama-nama tim baru itu akan lebih refreshing menurut gue sendiri. Apalagi ada keseruan dan juga kegembiraan yang sudah dimulai. Karena kalian bisa mendapatkan harta karun. Event ini hanya akan berlangsung sampai dengan tanggal 30 Maret nanti saja. Langsung diamankan sekarang juga. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong balik lagi ya mengenai nama-nama baru itu.
itu terjadi di PMPLID beberapa season ke belakang di mana Pikmi baru aja muncul. Ya kan, kalau nggak salah 2022 ya. Karena kan sebelumnya ini Pikmi tuh udah muncul tapi banyak sekali mengikuti turnamen-turnamen komunitas. Third party juga, turnamen-turnamen brand. Sering banget ikut terus-terusan. Walaupun memang mungkin rosternya cabut pasang, tapi tetap aja nama Pikmi terus yang dibawa, yang dipegang sampai akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk bermain di Liga Super ini. Ya. Itulah yang menjadi jalan memang Pikmi menuju ke PMSL, itu juga yang mungkin harus dipelajari oleh tim-tim lain untuk mereka sampai menuju ke atas. Dan juga satu yang menarik setelah kita membahas tadi ada tim partnership yang punya tim nomor 2, bisa akhirnya yang dari PMSL turun ke bawah, yang dari PMRC kan namanya PMCS naik ke atas, kebanyakan PM hidup saya. Project manager ya? Iya, gitu, itu bisa jadi satu hal yang menarik juga. Benar sih. Ya balik lagi ini adalah mungkin kayak bisa dulu akademinya lah ya. Akademi masing-masing tim besar gitu untuk bisa menyekolahkan pemain-pemain baru, bibit-bibit baru unggulan ini. Karena kalau kita lihat di skena PUBG Mobile global, utamanya di China, tim-tim China yang dihadapi ALS mereka juga punya tim akademi. Yang paling terkenal Nova juga punya akademi. Lalu tidak hanya Nova, Reject di Jepang juga mereka punya tim akademi yang akhirnya cabut pasang, naik turun para pemainnya. Kadang turun ke tim akademi, kadang naik ke tim utama seperti itu. Itu jadi dinamika yang cukup menarik sehingga semuanya nggak ada yang ngerasa aman. Gue udah jadi tim utama dan gue nggak akan turun. Nggak ada perasaan seperti itu untuk seorang player. Iya, dan player-player yang lainnya juga mempunyai experience atau kesempatan untuk mencicipi experience yang lebih besar lagi lah ya untuk bermain di kancah globalnya. Dan juga untuk experience yang lainnya, bermain dengan pemain-pemain utama dari masing-masing tim besar tersebut. Dan ngomong-ngomong Pikmi, sedari tadi gue sempat sebut-sebut juga, kali ini mereka akan coba untuk bersinggungan dengan tim RRQ. Ada salah satu pemain dari tim RRQ dalam keadaan knockdown, Nerpeko, yang kayaknya agak sedikit mission impossible untuk bisa diselamatkan. Apalagi The Xavier pun juga mengganggu rotasi yang dilakukan oleh RRQ. Parajin coba untuk melakukan tembakan kembali, melakukan tracking menuju pemain RRQ yang sedang melaju. Sapuan dilakukan oleh Parajin memang terlalu jauh jaraknya, terlalu tinggi mimpi dari Parajin untuk mendapatkannya. Justru Vexy yang mampu men-secure satu knockdown atas RRQ. Kembali lagi RRQ harus kehilangan pemain dengan begitu cepat di awal-awal match dan membuat mereka hanya nambah beberapa poin saja dari match pertama tadi. Kalau tidak salah RRQ baru mengumpulkan nggak sampai 10 poin hari ini. Harusnya sih enggak ya, karena memang begitu sulitnya perjalanan yang dilakukan atau dialami oleh tim RRQ sedari awal grand final kita kali ini. Sementara kita melihat adanya keseruan yang terjadi di venue di Mall Tropicana Gardens ini yang berada di Petaling Jaya, Malaysia. Kita juga melihat adanya pergerakan yang dilakukan oleh tim Bigetron Red Aliens, yang dimana ada salah satu hal yang menarik juga yang diupload sama Bigetron Red Aliens. Ada dua tim sih yang upload hal yang serupa atau mirip-mirip sendiri. BTR sempat ngupload apa yang perlu diperbaiki oleh Bigetron Red Aliens untuk di Grand Final PMSL nanti gitu. Jadi kayak meminta masukan dari warganet, Bociltron, Bigetroopers sekalian gitu kan. Dan ini hal yang gua salutin sih. Selain Bigetron juga Voin juga mengupload hal yang sama, meminta masukan yang bisa dijadikan perbaikan untuk performa mereka masing-masing. Dan dengan demikian kayak kita melihat walaupun memang tim-tim ini adalah tim-tim besar, tapi mereka tidak mau menutup mata dan juga telinga akan adanya, widih mantap guys, akan adanya mungkin kritik dan juga saran yang bisa aja diberikan menuju ke arah mereka dari komunitas. Tapi bedanya Sansboy, kalau dari Bigetron yang komen 490, kalau dari Voin Esports yang komen 25. Ya itu memang mendandakan kalau kuantitas fansnya memang agak sedikit timpang. Atau jangan-jangan Voin ya udah nggak ada banyak masukan gitu. Oh udah bagus soalnya. Udah bagus. Ya bisa juga seperti itu, apalagi Voin pastinya percaya dengan coach mereka yaitu Coach Damian. Seperti halnya saat ini kita melihat juga nampaknya Alter Ego mencoba untuk mendapatkan satu persatu pemain-pemain dari Yudo Alliance. Ada headshot menuju satu pemain Yudo, terus diincar oleh pemain yang sama yaitu Rosemary. Tapi Bigetron ternyata tumbang, satu pemain mereka hilang dengan begitu cepat.
cepat. Hilang dengan begitu cepat, Alter Ego pun juga sudah mengantongi eliminasi mereka yang kedua untuk saat ini. Sementara waktu plus 2. Tapi kalian bisa melihat adanya zona yang begitu jahat untuk mayoritas tim ini. Gak cuma di awal-awal tadi, tapi stage kedua ini tetap terus-terusan mengorbit menuju ke arah bagian utara sehingga terjadi penumpukan yang begitu masif yang terlihat di bagian medium map kita. RRQ sebenarnya sedikit lebih diunggulkan dengan circle yang seperti ini, tapi RRQ kayaknya bakalan kesulitan sih. Mereka apalagi sudah kehilangan satu pemain kan tadi kita melihat diambil oleh Pikmi dan pertemuan tersebut akan kembali tersaji harusnya karena masih dalam area yang sama, sudah menguasai utara dari circle. Rotasi massal sedang diupayakan oleh berbagai tim. Salah satunya adalah Waste Clan, Morman, Pintores dan juga Mela dekat dengan compound dari Pikmi. Tapi Voin justru menjadi malapetaka untuk Bigetron karena rotasi Bigetron terjegat oleh Voin. Satu sudah ditumbangkan. Ada balasan yang bisa dilakukan bahkan tidak ketahuan di mana posisi dari Lapar. Seven mendapatkan N menuju mantan timnya. Oh my god, tapi Lapar tinggal seorang diri aja sendirian. Sebatang kara dia, the last man standing, dan akan coba untuk ditusuk oleh pemain-pemain dari tim Voin sekaligus Maxis. Harus hati-hati karena Lapar sudah mulai mengekuk sebuah granatnya. Tapi depan kena, belakang kena Lapar. Gak bisa kemana-mana lagi. Voin berhasil untuk mendapatkan kemenangan yang cukup besar untuk mereka semuanya. 3 eliminasi poin dan memulangkan BTR Red Alien. Bukan Pikmi, justru Waze yang bertemu dengan RRQ. Satu pemain mereka yaitu No Mercy harus ditumbangkan tanpa ampun menuju lobby. M249 yang digunakan oleh salah satu pemain Waze Clan mampu mendapatkan pemain dari RRQ dan membuat RRQ semakin pusing 7 keliling. PR besar harus dikerjakan oleh Coach Nogat dan juga para manajemen RRQ di belakang layar. Dan juga pastinya player-player RRQ yang sedang berlaga. Pemilihan player harus cermat di situasi seperti ini. Waduh, tapi mereka berhasil untuk mendapatkan satu nama dari tim Voin. Bahkan Ki langsung dieliminasi. Xavier di sisi yang lainnya akan melihat adanya salah satu pergerakan dari salah satu raja dari tim Thailand, Vampire, yang bisa untuk touchdown menuju ke arah satu compound di ujung sana. Di seberang sana dan akan coba untuk di lockdown oleh seorang Chuachong. Berusaha dan juga berupaya untuk bisa mapping out terlebih dahulu untuk nantinya mereka mungkin akan bergerak menuju ke arah circle yang ketiga. Yudu Alliance tetaplah Yudu Alliance yang sedang tampil ganas di hari ini. Walaupun menyisakan 2 pemain saja, tapi mereka tetap berada di area yang cukup baik, tidak terlalu banyak bersinggungan dengan tim-tim lain. Memang banyak yang berpendapat bahwa elimination yang didapatkan Yudu saat mereka 3 kali WWCD tidak terlalu besar. Sehingga ada beberapa kritik memang menuju ke Yudu. Ada yang bilang diuntungkan zona, ada yang bilang mereka tidak keluar dari compound, hanya menunggu di compound saja. Tapi WWCD tetaplah WWCD. Siapa yang mendapatkan WWCD sama dengan 10 poin placement yang akan didapatkan. Sehingga tetap saja jika dikumpulkan, karena PUBG Mobile pada akhirnya adalah hitung-hitungan tambah-tambahan poin. Siapa poinnya dalam kolektif paling tinggi, ya dia yang akan jadi juara, dia yang akan menang. Betul, dan itulah yang terjadi juga dengan Bumi Sports di selama liga kemarin, di mana mereka sudah mendapatkan posisi yang paling atas untuk poin head start-nya keluar dari liga dan menuju ke arah grand final ini. Dan apapun advantage yang menimpa ke arah mereka, ya might as well segera untuk dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Apalagi kali ini mereka mendapatkan satu compound di bagian pinggiran dari zona, tapi tetap terus-terusan akan diganggu oleh tim Pikmi karena mereka berada berdekat-dekatan. Pikmi pun juga diganggu, gak cuma oleh DX, tapi ternyata oleh tim Flash. Begitu ramai, kalau kalian lihat dari arah minimapnya, semua tim nampaknya akan coba untuk menusuk ke arah compound tersebut, yang dimana Pikmi satu persatu terlimpungkan semuanya. Pemain-pemain dari tim Pikmi. Yudo Alliance pun juga demikian, karena Yudo Alliance hanya meninggalkan the last man standing mereka saja. Tapi kita juga harus berpindah sedikit, bergeser menuju ke area seberang dari tempat pertempuran antara Yudo Alliance dan juga Flash. Ada pemain-pemain dari RRQ di sana dan mulai kita lihat lagi dari arah yang berbeda. Talon, CDV sangat padat sekali. Vampire juga sudah menjaga keberadaan dari pemain-pemain Talon. Utility pertama sudah dilemparkan oleh Misery, namun memang belum masuk menuju ke area dalam dari rumah. Di saat sudah masuk,
bergeser ternyata pemain dari Vampire yang diincar tadi. Justru Zeta harus tumbang saat ini. Kembali rotasi dari poinnya menjadi malapetaka mereka. Rotasi yang mereka ambil adalah rotasi yang sangat-sangat beresiko. Iya, cukup nekat sih tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Void dan pada akhirnya mereka harus menerima akibatnya. Apalagi Yudo Alliance sudah siap banget tadi dengan menunggu dan juga berjaga-jaga di bagian defensive compound mereka. Dua pemain masih bisa untuk bertahan dan memulangkan pemain dari tim Void tadi yang berupaya untuk nge-retake. Dan apalagi Yudo Alliance juga akan coba untuk meng-engage perang menuju ke arah tim Pikmi. Tadi sempat kena satu atau connect satu pelurunya, tapi untungnya memang masih ada jarak dan juga ruang antara Pikmi dan juga tim Yudo Alliance sehingga engagement perang tersebut tidak terlalu on point. Red Face dengan kali 6 ya, harusnya mampu menjangkau lawan-lawan yang ada di sekitar dirinya, apalagi sudah ketahuan di mana Alter Ego tadi sudah ada satu pengecekan. Nampaknya hanya ngecek saja tapi belum kelihatan pemain AE karena memang tertutup angle dari seorang Red Face. Merapat saat ini STX harus diredam oleh pemain MRPX. Jangan sampai jebol pertahanan yang sedang mereka bangun walaupun memang masih ada jarak antara MRPX dan juga STX di areanya. Justru Talon yang mendapatkan satu lagi lawannya. Terlihat dengan jelas di medium map bagaimana CDV padat penduduk semuanya ngumpul di CDV dan tidak mudah untuk keluar dari area CDV. Beruntung Circle masih menuju ke sana. Tapi PR-nya sebenarnya stage yang keempat sih, karena dengan begini kayak CDV udah mulai berada di ujung-ujung selatan dari Circle, jadi nggak menutup kemungkinan untuk Circle yang keempat nanti mungkin akan keluar dari CDV-nya itu sendiri atau perkotaannya CDV ini sendiri dan akan menjadi PR yang begitu berat untuk tim-tim keluar dari bagian compound mereka masing-masing di CDV. Tapi masih ada beberapa menit yang bisa untuk dimanfaatkan sebenarnya dan dimainkan oleh mereka semuanya sama seperti halnya dari tim MRPX. Mereka masih berada di bagian ujung zona. Untungnya untuk tim MRPX sebenarnya nggak harus bergerak dengan begitu jauh. Tapi buntungnya untuk MRPX, mereka terculik salah satu pemainnya. Ada terenok terjadi dan bahkan Zero masih bisa selamat. Masih bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tapi satu persatu pemain-pemain dari tim MRPX berkelimpungan. Hanya meninggalkan the last man standing saja dari MRPX dan juga STXGK. Memasak sebuah granat tadi masih belum terlalu on point karena posisi Hazel sebenarnya masih berada di atas sana. Ini cerita antara Hazel dan juga GK. Tinggal mereka berdua yang menjalin sebuah hubungan di area ini. Nampaknya kita akan melihat tabung tersebut menjadi saksi kunci siapa yang akan merayakan sebuah kemenangan. Terlebih dahulu dengan S12K harusnya Hazel mendengar hal tersebut dengan begitu jelas. Dan saat ini ada upaya dari GK untuk nge-end satu lagi rekan dari Hazel. Hazel sudah mulai ketahuan, sedang ngekuk granat. Hazel belum tahu di mana posisi dari GK. Dan GK memberikan sebuah hadiah granat. Membuat MRPX tumbang. Ini yang saya katakan jangan sampai jebol pertahanan MRPX atas STX. Terlalu perfect, terlalu well done, terlalu al dente. Masakan granat yang dilakukan oleh seorang GK tadi. Apalagi dengan advantage dia mengetahui posisi dengan pasti di mana Hazel tadi karena kelihatan kular kilir yang dilakukan. Sehingga memang lontarannya begitu on point. Dan memang dengan berat hati kita harus kehilangan salah satu tim Indonesia juga. Tapi masih ada 13 tim yang lainnya yang masih bisa bertahan di stage yang keempat ini. CDV masih akan terus-terusan ramai penduduk dan gua rasa mayoritas dari tim yang sekarang duduk atau menaungi bagian compound-compound CDV ini akan menunggu terus-terusan sampai pada akhirnya nanti mereka harus dipaksa keluar dari CDV dengan zona yang shifting away dari mereka. Rosemary melakukan sebuah tembakan. Kenny mendapatkan satu pemain dari STX, Sam9 di depan pendukungnya, di depan supporternya, mampu mendapatkan elimination. Walaupun memang di hari ini Sam9 tidak segalak Yudo Alliance, kita melihat bagaimana Yudo Alliance sangat ngotot sekali mereka untuk mendapatkan elimination demi elimination. Tapi pastinya ada boostingan moral yang diberikan para supporter Sam9 yang terus meneriaki mereka, yang terus memberikan dukungan dengan cara nge-chant. Ya, tapi moral pun juga lagi-lagi akan coba untuk dipegang dengan teguh oleh the last man standing STX tadi, GK. Dan akan coba untuk bertahan sekuat tenaga selama mungkin sebagai the last man standing. Dan pastinya itu adalah menjadi PR yang begitu berat untuk GK sendiri karena masih ada 13 total tim yang masih bertahan sejauh ini. Sehingga untuk menunggu satu demi satu
crumbling down keseluruhan timnya, itu bakalan memakan waktu dan juga energi yang begitu besarnya. Apalagi bermain dengan sendirian, itu tidak mudah untuk bisa melakukan mungkin refreshment looting-lootingan saja. Tapi di bagian jam 1 kita mungkin akan terjadi pertemuan antara tim Vazclan dan juga tim Geek Fam, karena memang kedua tim ini berada di bagian pinggiran banget sehingga harus sweeping terlebih dahulu supaya mereka bisa aman nanti jikalau mau masuk ke dalam zona yang kelima. Tempat yang diambil oleh Alter Ego sebenarnya adalah tempat yang nyaman. Mereka berada di sisi lain dari CDV. Mereka berada di area gereja CDV. Itu adalah tempat yang tinggi, bisa melihat ke perkotaan. Tapi yang menjadi masalah hanya area ujung gereja saja yang saat ini masih masuk zona. Kemungkinan besar di stage ke-6 gereja tersebut akan ditinggalkan oleh zona dan membuat Alter Ego harus sedikit mencari tempat baru. Harus ada satu player yang dikirimkan untuk menjadi investasi masuk ke zona duluan. Ya, harus seperti itu mungkin yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego. Apalagi sebenarnya Boom Esports bisa aja untuk menghantui mereka juga dari bagian belakang, karena mungkin memang ada beberapa gundukan elevasi yang tinggi juga untuk bisa mengetahui mapping out posisi dari pemain-pemain Alter Ego akan ada berada di sebelah mana. Tapi Talon berhasil mendapatkan satu nama dari Vampire. Talon sebenarnya akan coba untuk maju, langsung mau nge-push, mau nge-rush menuju ke arah satu compound yang sudah dihuni sedari tadi oleh pemain-pemain dari tim Vampire. Tapi akan coba untuk diganggu oleh seorang Rosemary yang memang melihat menuju ke arah compound tersebut dengan cukup enak. 2 kali granat dengan pemain yang sama, nama yang sama, Axel, lagi-lagi Axel, tapi kali ini Red Face yang mendapatkan stone di tempat yang berbeda. Boom akan berhadapan dengan Geek Fam, 1 tumbang, 2 tumbang, menyisakan 2 yang terakhir untuk Geek Fam. Di sisi lain, Boom masih lengkap dengan 4 pemain, datang kembali Audrey, berjibaku dia, masih terus saja menembak, tapi untungnya bisa ditumbangkan dan selesai, sudah rata. Geek Fam di tangan Boom. Yes, Boom Esports. Akhirnya kita bisa melihat adanya kenaikan dari performa Boom Esports ini. 4 total eliminasi poin sudah mereka kantongi sejauh ini. Tapi ada Morman yang coba untuk mengganggu pergerakan dari Boom Esports. Tapi Morman karena memang dia sendirian, dia pun akan coba untuk tarik mundur terlebih dahulu. Tapi di tracking oleh seorang Rezi, hanya bisa mengurangi, hanya bisa ngegerus setengah HP bar dari seorang Morman. Tapi Rezi pun juga tadi kena 1 hit menuju ke arah dirinya, harus healing terlebih dahulu. Tapi so far so good untuk Boom Esports. Geek Fam selesai, Boom melaju kembali. Ini adalah game yang harus diambil oleh Boom. Setelah mereka mendapatkan 4 elimination, masing-masing pemainnya bahkan rata sekali, 1-1 elimination untuk setiap player. Lootingan sangat banyak tergeletak di sana. Tapi jangan sampai tergiur harta rampasan perang, karena bisa membuat kita terlena dengan harta rampasan perang tersebut. Harus tetap fokus menuju pertempuran selanjutnya. Nyangkut, kenapa harus nyangkut sih? Itu Mirado. Itu update baru. Sudut situ tuh emang susah, update terbaru. Kemarin masih bisa dilewatin. Kemarin merata. Iya. Ini yang membuat Boom akhirnya sedikit terhambat ya dari segi rotasi. Saya agak sedikit khawatir kalau kelamaan gak gerak nih. Tapi mohon jangan dipercaya ya kata-kata kita berdua ya. Gua khawatirnya ada yang percaya Sansku. Oh, ada update ya sekarang. Bercanda teman-teman semuanya. Kita kembali melaju, Boom. Memang ditinggalkan oleh zona seperti yang saya katakan tadi. Alter Ego gerejanya enak bisa ngelihat ke kota, tapi apa daya kalau zona tersebut tidak menuju ke gereja. Iya, karena mereka harus keluar. Sekarang juga dalam 20 detikan lagi Blue Zone akan coba untuk menggerus HP dari masing-masing dari tim Alter Ego. Tapi dalam 20 detikan ini mereka akan coba untuk memaksimalkan bagaimana caranya mereka akan masuk ke dalam zona dengan lebih aman lagi. Karena tadi sempat diganggu oleh pemain-pemain dari tim Boom Esports di belakang sana. Sehingga harusnya sudah mulai waspada pemain-pemain dari tim Alter Ego yang langsung cabut dengan menggunakan 2 vehicle masing-masing. Ya, Okta ini memarkirkan kendaraannya sedemikian rupa untuk bergerak menuju ke area dalam dari zona. Sudah dimulai rotasi barbar dari Boom. Mereka kedatangan atau mereka akan disambut oleh STX, untung saja langsung ditabrak masuk oleh pemain-pemain Boom. Oh my god, tapi Boom harus segera smoke
atau pop up sebuah smoke dengan begitu lebatnya, begitu tebalnya. Tapi ini adalah posisi yang mengancam nyawa dari pemain-pemain dari tim Bumi Sports karena mereka berada berdekat-dekatan, bisa aja untuk langsung ditusuk menuju ke arah mereka semuanya. Tapi untungnya tidak ada tim yang menuju ke arah mereka. Dilontarkan beberapa granat pun tidak. So far, so good untuk Boom Esports sendiri. Tapi kita akan melihat bagaimana caranya pemain-pemain dari tim Alter Ego ini berotasi masuk ke dalam zona. Dan kayaknya mereka akan sedikit main benteng-bentengan, Sanskui. Ya, itulah yang bisa dilakukan oleh pemain Alter Ego karena sulit sekali untuk bisa menghindari tembakan dari lawan-lawannya. Mereka harus memanfaatkan beberapa compound, beberapa obstacle yang ada di area CDV. Turun gunung secara terlambat dari segi timing, tapi memang ya tidak mudah untuk memainkan area dari Alter Ego. Boom juga terkena satu granat nampaknya pemain mereka. Tumbang kalau kita lihat, tembakan dilakukan kembali oleh Rosemary, diselamatkan oleh boosting. Kalau kalian lihat Rosemary masih selamat itu berkat boostingnya. Nah ya itu dia. Tapi berkat cermatnya dia ngedodge juga sih. Ya. Salah satu faktornya mungkin 25%-nya itulah ya. 75%-nya mungkin memang boostingannya. Karena memang berkali-kali, berjuta-juta kali gue melihat hal yang terus-terusan seperti itu. Datang dari Rosemary sendiri. Dia berhasil untuk selamat dari ancaman kematian yang mungkin akan dilayangkan menuju ke arah dirinya. Tapi kita move on terlebih dahulu menuju ke arah tim RRQ. Karena nampaknya ada dua pemain dari tim The Xavier akan coba untuk menghantui mereka semuanya. Talon pun juga sudah mulai dihantui oleh Alter Ego yang sama-sama struggling, tapi yang lebih struggle adalah tim Alter Ego. Talon so far mereka masih bisa untuk selamat dan harus kehilangan seorang Axel. Talon bertahan, tapi kita juga akan melihat bagaimana Xavier berada di 3 titik yang berbeda. RRQ melemparkan granat menuju ke pemain-pemain dari tim Xavier. Sam9, area permainan mereka luas sekali. Dev ada di sana, Loyu bersama satu pemain yang lain menuju ke area airdrop. Yuhai memantau, Yuhai ngelok orang-orang yang akan keluar dari perkotaan. Wah ini Sam9 begitu pede ya kalau kita lihat dari arah medium mapnya. Split yang lumayan jauh dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Sam9 ini. Akan coba untuk menjaga bagian utara, barat dan juga mungkin akan sedikit menuju ke arah selatan. Yang dimana seorang Dev sudah mulai terlihat posisinya oleh Dead Levis. Akan coba untuk di-tapping menggunakan mininya tadi, tapi masih belum bisa mendapatkan seorang Dev. Masih bisa selamat, tapi ada seorang Hexas yang coba kilir di lower groundnya atau ground floor rumah tersebut. Nggak bisa untuk mendapatkan siapapun tadi karena ada salah satu pemain atau lawannya yang coba untuk mengintai posisi dari pemain-pemain dari tim RRQ sendiri. Dan itu dia, kayaknya sudah mulai bergerak pemain-pemain dari tim The Xavier, Levi's dan juga Parajin. Tapi kita berpindah menuju ke arah tim Flash yang masih utuh dengan 4 penggawanya. Terus menuju ke circle akhir saat ini. 9 tim tersisa, Yudo Alliance menyisakan 2 pemain dan 2 pemain tersebut berada di satu kendaraan yang sama. Kalau terkena peluru lagi bisa meledak, tapi ternyata masih bisa touchdown, bahkan bisa melemparkan sebuah smoke. Ada waktu untuk Yudo melakukan hal tersebut. Apakah ini akan dimanfaatkan oleh tim Bumi Sports? Karena kayaknya sih Bumi Sports sudah mulai memantau dan juga mengendus pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Malaysia tadi. Dan itu dia, Rizzy berhasil untuk mendapatkan 1 nama dari Sam9. Dan kayaknya hanya meninggalkan seorang Yuhai. Tapi kita masih fokus menuju ke arah Pigby yang kayaknya akan coba untuk dipush oleh pemain-pemain dari tim Flash. Apalagi ya udah min 1 lagi drone. Hanya sebatang kara sendirian harus mengerjakan PR yang luar biasa beratnya untuk diri dia sendiri dan berhasil untuk mendapatkan 1 knockdown. Tapi apa daya, karena memang semua pemain dari Flash masuk, dia harus tereliminasi, drone harus tereliminasi. Dan Flash tadi sebenarnya hanya meninggalkan 1 pemain aktif saja. Ya, tapi memang peluru sudah tidak dimiliki oleh drone, tidak ada kesempatan dia melakukan tembakan kembali. Boom, justru yang saat ini selamat. Boom memiliki pola pemikiran yang paling beda dibandingkan yang lain. Di saat yang lain berlomba-lomba untuk masuk menuju perkotaan, Boom tetap menguasai area luar dari CDV. Tidak masuk ke kota, tidak tergiur dengan compound-compound yang ada di dalam CDV. Itu yang membuat Boom justru masih selamat dengan 4 pemain. Menguasai area luar, menemukan tembakan menuju ke arah Yudo Alliance. Membuat 1 pemain Yudo tumbang, bahkan yang kedua bisa diincar, bisa dicari dengan begitu mudah. Di-enter lebih dahulu, 1 lagi. Sudah ketahuan harusnya berada di area dalam dari smoke. Diincar kembali, dicari, selesai untuk Yudo Alliance.
PR selanjutnya tinggal orang-orang yang keluar dari perkotaan. Iya, Yami be like, mana sih? Oh, udah kelar. Tapi yang belum kelar adalah urusan antara RRQ dan juga Xavier. Karena dari seorang Asa, ini kayaknya akan coba untuk menghadapi pemain-pemain dari tim The Xavier. 3 di antaranya, apalagi ada Talon juga yang mengganggu. Oh my god, ini adalah mimpi buruk, nightmare dari seorang Asa. Tapi gua agak-agak deja vu zaman dulu kala, walaupun memang titiknya tidak tepat berada di sini, tapi ada skenario di mana last man standing atau yang sendirian ini yang bisa mendapatkan WWCD atau kemenangan atas huru-hara yang terjadi dengan tim-tim yang lainnya. Karena kali ini Talon dan juga Xavier nampaknya sudah mewaspadai posisi satu sama lain. Xavier, di awal kita melihat mereka split cukup jauh. Namun ternyata bisa digelubakan. Red Face didapatkan oleh pemain Xavier dengan granat. Untung saja diambil oleh tim Indonesia. Asa tadi yang mendapatkannya kalau tidak salah. Atau justru tetap masuk menuju ke arah dari pemain Xavier karena cukup bersamaan. Tembakan yang dilakukan oleh keduanya. Nuzi masih ada di sana. Kembali Xavier melakukan lemparan utility menuju ke Misery. Wah, ini Abang Nuzi lagi meta-meta in real life ya, suka dikunciin di kamar mandi, tapi dia sekarang mengunci diri dia sendiri di bagian kotak sana. Tapi Asa, last man standing dari tim RRQ, apakah masih bisa untuk melanjutkan Asa dari tim RRQ? Karena kali ini dia akan menghadapi fight face to face dengan lawannya The Xavier. Up close and personal fight antara Asa dan juga pemain-pemain dari Xavier. Sementara waktu di sisi yang lain ternyata Nuzi berhasil untuk diamankan oleh tim Talon sendiri. Asa keluar tiba-tiba saja diculik oleh pemain-pemain dari tim Boom Esports. Karena memang Boom Esports mendapatkan vision yang begitu lebar menuju ke arah compound tersebut. Boom harus menjaga areanya, tapi apa daya satu pemain Boom sudah tumbang. Xavier masih memiliki 3 pemain, tapi Boom juga sama dengan 3 punggawanya. Apalagi Boom yang harusnya mampu menjaga kedatangan dari Xavier. Xavier adalah pemenang di perkotaan CDV, sementara itu Boom berada di luar sebagai penjaga. Satu knockdown kembali didapatkan oleh Boom, itu adalah knockdown yang sangat-sangat penting dalam kemenangan ini. Boom harus terus menggulung elimination demi elimination karena sementara waktu sudah ada 13 yang mereka kumpulkan. Iya, dan nampaknya mereka tidak mau memberikan waktu untuk pemain-pemain dari tim Xavier untuk bisa melakukan reset. Terus-terusan diganggu, Frenzy akan coba untuk mencari atau melihat wing sebelah kiri dari defensive area dari Boom Esports. Levi's pun juga ter-knockdown kan, akan coba untuk dibombardir, terus-terusan dihabisi satu persatu oleh Boom Esports yang mendapatkan winner chicken dinner mereka. Stay hungry, Hungry Beast! Yudo Alliance, Bigetron Red Aliens, Yudo Alliance dan juga Boom Esports. Hanya ada 2 negara yang mendapatkan WWCD sejauh ini di Grand Final PMSL SEA Spring 2024. ya tos bang, ya asik dulu bang, asik. Wih, kemenangan yang begitu manis karena memang sudah berapa tadi? 4 ya. kali game mereka agak-agak turu dan sempat dipertanyakan karena memang mengingat mereka adalah tim pemuncak klasemen sementara yang datang dari Liga menuju ke arah Grand Final, dan pada akhirnya mereka at least masih bisa untuk mempertahankan berada di posisi atas dari leaderboard. Ini adalah sebuah WWCD yang penting sekali, tidak hanya penting untuk poin tapi penting untuk nge-boosting mentalitas dari pemain-pemain Boom. Bayangkan kalau kita jadi mereka, memulai hari dengan poin paling tinggi tapi setelah 4 match justru pemain-pemain Boom justru turun dari segi peringkat. Ternyata dengan sebuah pemikiran yang agak lain, paling lain daripada yang lain. Di saat semua tergiur dengan rumah-rumah gratis CDV, Boom tidak tergiur dengan KPR murah yang ada di CDV. Mereka berada di luar, lebih baik menjadi tunawisma tapi mendapatkan WWCD. Nah, betul sekali. Di mana pemain-pemain atau tim-tim yang lainnya berbondong-bondong untuk mengamankan perumahan di selatan Jakarta, mereka lebih memilih menuju ke arah PIK. Ya, itulah dia. Ya, kalau milih PIK sih agak mahal ya. Value-nya setara dengan WWCD dan elimnya tinggi. Didapatkan oleh Boom. Buat Kogeri Ongko mah. Ya, PIK doang. Ya, itulah sebuah winner chicken dinner untuk Indonesia. Setidaknya 2 tim Indonesia